Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi sahri sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisan yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa menjalankan sholat Isya berjamaah, yang mana pada kesempatan hari ini juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan keberadaan beliau hari ini kita bisa menikmati Islam, menikmati petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali hari ini kita ketemu di SDTQ Al-Khwarizmi. Kayaknya masuk sini lebih sejuk Pak ya sekarang. Luar biasa, ini sejuk luarnya, sejuk dalamnya ini, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesejukan ini juga akan menimbulkan rasa yang kondusif untuk anak-anak kita untuk belajar di sini. Alhamdulillah, makasih Pak Novi Buzul yang sudah mengkondisikan dengan bagus sekali. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama silaturahim. Jadi ini adalah pengajian dari PRM Cinere dan Aisyah Cinere. Insya Allah kita akan tetap mengadakan acara-acara ini, ya walaupun kemarin itu sempat di tempat kami Pak Novi, karena kemarin juga Pak Imam itu katanya kepengen ketemuan, tetapi beliau itu ternyata kakinya sakit Bu. Jadi kalau mau naik ke sini, aduh gimana itu, saya tuh pengen bareng tapi kok sakit gitu katanya kan. Ya sudah Pak, nanti sebagian di tempat saya, karena itu kan datar aja di tempat saya itu. Nanti yang tetap ada di SDTQ, supaya suasana yang tahun-tahun sebelumnya tetap kita kembalikan di sini. Makanya pada kesempatan hari ini kita tetap adakan di sini. Ya insya Allah ini menjadi ajang silaturahim juga dengan anak-anak sekarang ya. Anak-anak, alhamdulillah sekarang juga hadir di sini. Senang sekali bisa bersama adik-adik semua. Baik, alhamdulillah hari ini kita bersama Pak Dr. Bahrun. Alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir di sini juga nanti untuk memberikan sedikit ilmu beliau yang tentu saja ini akan banyak men-trigger dari kita dalam bermuhammadiyah maupun dalam beragama ya, dalam berpendidikan, dalam berbisnis. Wah, beliau ada semua. Jadi alhamdulillah, kalau di SMA kita di MUHI yang nonton beliau tuh 400 orang anak MUHI semua nonton semua. Makanya kalau kita sayang kalau tidak dimanfaatkan ya keberadaan beliau di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak Novi ada mau yang disampaikan? Oh langsung. Baik, kepada Pak Bahrun kami persilahkan. Mungkin nanti izin kami juga akan menyorot Pak ya dengan ini, insya Allah nanti kita akan share juga ke jemaah lain. Baik, kepada Pak Ustaz Bahrun kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa usratim min
istaqadzaka minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan tarawih yang berbahagia, Pak Novi, alhamdulillah bisa bertemu Pak Ibnu, dan Pak Anhar, Bu Yul, dan Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah serta anak-anakku semua. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersama-sama sholat Isya sekaligus insya Allah sholat tarawih. Saya nggak tahu ini anak-anak kelas berapa ini? Kelas 4. Oh, 4, 5, 6 ya. Oh, ada yang kelas 1. Oh, kelas 6-nya nggak ada. Ya. Ya. Alhamdulillah. Kita sudah hari keberapa ini puasa? Masih ingat adik-adik? Kita dapat berapa hari puasanya? 11 ya. Full. Semuanya full ya. Ya. Oh, ada yang bolong. Oh, ya masih kecil karena ya. Ya, insya Allah nanti kalau bolong diganti di hari lain. Anak-anakku, Bapak Ibu semuanya, seperti tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini bukan ya ayyuhannas, tapi tidak kepada seluruh manusia, tetapi kepada orang-orang yang beriman. Ya, kita termasuk orang beriman enggak? Iya. Ada berapa rukun iman? 6. Ada 6 ya. Ya, jadi kita adalah termasuk insya Allah termasuk orang-orang yang beriman. Dan sini selalu dikatakan bahwa jangan sekali-kali kita mati, kita meninggal tidak dalam keadaan Islam. Berarti keislaman kita dan juga keimanan kita itu adalah naik turun. Kalau orang katakan itu adalah roda berputar. Maka kita selalu ingat, selalu zikrullah, ya, selalu zikir kepada Allah agar supaya keimanan kita dan keislaman kita itu selalu terjaga di dalam diri kita. Ya, jangan sampai kita awalnya adalah sangat keimanan kita sangat tinggi, keislaman kita sangat luar biasa. Tetapi di suatu saat mungkin kita menghadapi suatu permasalahan, kita pada posisi yang paling bawah. Dan ini bisa jadi karena Allah kalau akan membolak-balikkan terhadap keimanan kita itu tidak sulit, ya, tidak sulit. Dalam arti adalah mudah untuk membolak-balikkan itu, ya. Begitu juga adalah kita, termasuk anak-anak, ya, kan selalu dijaga keimanannya, keislamannya, kan gitu ya. Ya, keimanan dan ya kalau rukun iman kan ada 6. Kalau rukun Islam ada berapa? Ada 5, ya. 5. Nah, kalau puasa itu rukun yang keberapa? 3 ya. Ya, semuanya sudah melakukan. Berarti yang sudah dilakukan adalah pertama apa rukun Islam?
syahadat, habis itu sholat, yang ketiga puasa, yang keempat ya zakat dilaksanakan siapa? Kapan nanti? Zakat fitrah ya sebelum sholat Idul Fitri ya sebelum sholat ya Idul Fitri yang kita lakukan. Nah, dari situ selalu kita jaga anak-anakku dan bapak ibu semua. Ini adalah menjadi satu kewajiban kita bersama-sama. Kemudian di ayat yang ini agak panjang, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, kita adalah disuruh untuk bersama-sama ya agar kita adalah berpegang teguh pada tali agama Allah. Ya. Nah, kita pasti tali agama Allah yang kira-kira sebagai acuan kita itu yang jelas pertama kali kan Al-Quran. Yang kedua apa adik-adik? As-sunnah ya, hadis ya. Jadi pegangan kita pertama adalah Al-Quran dan ketiga adalah hadis atau sunnah kita ya. Nah, itu yang sebagai dasar kita, pegangan kita. Kita setiap melangkah itu menjadi acuan kita ya, menjadi acuan kita apapun yang kita lakukan. Kita mau belajar, kita mau bekerja, kalau yang dewasa, bagi anak-anak setiap saat belajar kita selalu berpedoman ke hal tersebut. Maka dari sini kemudian di ayat 104 ya, kalau tadi 102, 103 saya agak melonjak sedikit. Di 104 di situ disebutkan bahwa wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, adakanlah di antara kamu segolongan orang yang mengajak kepada kebajikan. Jadi tadi orang-orang yang beriman ya, perintah Allah untuk selalu dalam kondisi Islam, kemudian kita disuruh menjadi satu kesatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kemudian wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, bahwa kita disuruh oleh Allah segolongan umat untuk mengajak kebaikan. Nah, segolongan umat itu oleh Ahmad Dahlan diartikan menjadi membuat satu organisasi. Karena perkumpulan tadi ya, sekelompok orang. Maka dulu namanya kan sekelompok orang, segolongan orang. Zaman dulu namanya adalah segerombolan. Jadi kalau sekarang dinamakan ini adalah ini gerombolan Cinere gitu. Karena ranting zaman dulu itu namanya adalah gerombolan. Ya. Dikira gerombolan kan yang negatif ya. Tapi nama ranting di Muhammadiyah itu awal-awal dulu itu adalah namanya gerombolan. Ya, adalah sekelompok orang itu adalah segerombolan orang. Ya. Itu kita diminta, memang diminta, diperintahkan untuk berkumpul untuk mengajak kebaikan. Maka kita di Muhammadiyah ini adalah bagaimana kita mengajak orang untuk berbuat baik. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa di Muhammadiyah kok kemudian diajak yang tidak baik, itu berarti salah pengertian. Ya, salah pengertian. Jadi itu yang mengilhami berdirinya Muhammadiyah. Maka ayat ini sampai dikatakan ini adalah ayat Muhammadiyah. Ya, karena yang menginspirasi Ahmad Dahlan untuk berdirinya Muhammadiyah. Padahal ini untuk semuanya, tidak hanya untuk Muhammadiyah. Ya, tetapi kita itu adalah untuk berkumpul, itu adalah untuk mengajak kebaikan. Ya, bil ma'ruf ya.
Kemudian juga menyuruh kepada berbuat yang baik. Jadi kalau sekolah Muhammadiyah kok menyuruhnya yang tidak baik, berarti itu adalah keluar dari kaidah. Kalau SDTQ Muhammadiyah Al-Khawarizmi kok menyuruh yang tidak baik, berarti itu ada yang salah. Ya, ada yang salah. Karena Muhammadiyah itu adalah bagaimana kita menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Ya, kita suruh berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan berbagai macam cara. Masing-masing orang mempunyai cara yang berbeda-beda. Tetapi bahwa kita untuk menyuruh pada proses kebaikan. Maka kalau ada orang yang sekarang kadang-kadang alergi terhadap Muhammadiyah karena belum tahu. Ya, sebenarnya orang itu belum tahu. Ya, coba aja misalnya lingkungan kita sinis terhadap Muhammadiyah. Itu karena belum tahu, belum pernah membaca Muhammadiyah itu sebenarnya apa. Ya. Setelah tahu, biasanya dia, ternyata tidak beda dengan yang lainnya. Caranya saja dan lebih concern di dalam gerakan Muhammadiyah. Nah, disitulah juga Muhammadiyah ya di dalam surat ini adalah ya wal takum minkum ummatun yatuna ya wal takum minkum ummatun wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Yang paling sulit itu adalah kita untuk mencegah kemungkaran. Ya. Dan risikonya adalah relatif lebih besar. Kalau mau menyuruh berbuat baik mungkin tidak suruh, Pak Novi, besok ini ya sholat, besok zakat gitu. Tapi misalnya jangan diambil orang itu, misalnya anak-anak sama yang lainnya saja. Jangan berantem. Padahal di situ baru ada proses perkelahian. Itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kita bicara negara kita saat ini ya. Tempatnya Pak Novi. Kita kan ya di mana-mana sekarang berita yang kita lakukan. Bil ma'rufnya mengajak kepada proses kebaikan itu tidak begitu sulit, tetapi bahwa kita untuk bagaimana mencegah kemungkaran ini adalah sesuatu hal yang berat. Tetapi bahwa Muhammadiyah ini tetap dilakukan. Maka di Muhammadiyah itu kalau boleh saya katakan ada dua garis juga. Ada yang kencang sekali di dalam di dalam mencegah proses kemungkaran. Ada sekelompok orang yang memang ngajarnya menyuruhnya proses kebaikan. Jadi terjadi proses keseimbangan. Ya, Pak Din, Pak Busro itu luar biasa. Tapi memang itu harus seimbang seperti itu. Ya, karena kaitannya dengan hukum. Bagaimana yang ada di pagar laut itu kan LBH-nya Muhammadiyah sampai turun tangan berada di sana. Kemudian yang ada dulu di Purworejo, yang ada di Waduk itu gitu. Jadi seimbang proses yang ada, tetapi bahwa itu perlu dengan risiko juga apa yang dilakukan. Maka disitulah kalau kita bisa melakukan seperti itu, wa ulaika humul muflihun. Ya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, beruntung. Beruntung ini berarti beruntung pada proses yang ada di nanti kehidupan setelah di dunia ini. Karena kan setelah kehidupan di dunia kan ada kehidupan apa lagi deh? Akhirat kan? Maka kita selalu berdoa apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Maka doa kita itu juga doa untuk kehidupan di dunia. Dan itu yang pertama kan? Ya, di dunia itu apa? Apa deh? Ya doa kita di dunia bisa belajar yang baik. Ya, kalau anak-anak kan belajar yang baik kan? Kasih kemudahan dalam belajar,
kemudahan nanti di dalam melanjutkan, kemudahan, kan gitu ya. Kan kalau kecil kan belum cari pekerjaan kan. Ya, habis itu tapi nanti setelah terus menerus gitu ya. Ya, itu adalah untuk kehidupan akhirat kita. Ya, kita belajar, kita tidak meninggalkan apa yang menjadi perintah agama kita, ya, agama Islam. Maka kita harus syahadat, ya. Kemudian sholat. Sudah sholat semua ya? 5 waktu? Semuanya sholat subuh ini? Sholat subuh ya? Ya, semuanya sholat subuh. Alhamdulillah. Karena kalau masih kecil-kecil kadang-kadang sholat subuh kan berat juga ya. Tapi alhamdulillah. Sehingga Pak Menteri itu kan ada 7 kebiasaan. Itu sebenarnya bangun pagi kemudian beribadah. Itu sebenarnya untuk sholat Pak awalnya Pak. Itu sengaja Pak sebenarnya. Ada 7 kebiasaan itu. Ya, jadi tapi dikemas dengan nasionalisme. Ya, dikemas dengan nasional. Tapi sebenarnya prinsip-prinsip keagamaan kita, 7 kebiasaan karakter yang sekarang ini dicanangkan oleh Pak Menteri Profesor Abdul Mukti itu. Ya. Jadi itu sebenarnya yang apa? Ya waktu pertama kali ngobrol-ngobrol sempat apa ya kira-kira nama awalnya mau ditulis sholat gitu, ibadah nih. Pak, kalau ibadah kan agak ini Pak, agak digenerikkan kira-kira kan gitu ya. Ya, jadi saya kira ini saya nggak perlu lama-lama karena anak-anak kan sejak tadi sore mungkin sudah terlalu lama dan apa kita masih harus tarweh. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi khususnya saya sendiri. Saya juga mengingatkan diri saya. Karena pada saat saya bicara itu sebenarnya kepada diri saya juga gitu. Saya sebenarnya bisa melakukan apa enggak gitu. Karena Ahmad Dahlan itu selalu kalau ngomong itu kepada dirinya sendiri. Maka Ahmad Dahlan pernah ditanya oleh santrinya, "Ya Kiai, kenapa surat Al-Maun selama 3 bulan kami semua sudah hafal kok masih diulang-ulang terus?" Ya, maka sampai keluar apa istilahnya adalah kitab Al-Maun itu kan gitu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pertanyaannya cuman kamu sudah hafal sudah, tapi sudah kamu implementasikan belum ya kan gitu. Nah, itu kan kepada dirinya sendiri ya. Ya, sudah diimplementasikan belum? Belum. Ah itu berarti belum khatam kamu kan gitu ya. Belum khatam. Karena apa yang kita pelajari sedikit demi sedikit mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan apa semampu kita masing-masing. Saya kira ini mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian, nasrum minallahi wal fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.